Apakah kamu pikir Vietnam hanya tentang poho dan topi kerucut? Maka kamu baru menyentuh bemat dari negeri yang benar-benar ajaib ini. Inilah negara dengan gua terbesar di dunia, adat mengejutkan, penculikan istri, pasar terapung yang menjual barang dengan tiang bambu, dan kopi yang dinikmati di tengah deru kereta yang melintas. Sebuah negeri yang aneh sekaligus memesona. Dan kamu mungkin tidak percaya bahwa apa yang akan kamu lihat ini benar-benar nyata. Ikuti kami menjelajahi 16 hal aneh dan menakjubkan tentang negara berbentuk huruf S ini dalam film dokumenter perjalanan hari ini. Menemukan Son Doong, gua terbesar di dunia terletak di Vietnam. Sebuah dunia rahasia terletak jauh di bawah tanah, di mana kamu bisa membangun gedung pencakar langit 40 lantai dan tetap tidak menyentuh langit-langit gua. Tempat di mana hutan tumbuh tanpa sinar matahari, di mana awan melayang tanpa langit, dan di mana setiap napas yang kamu hirup membawa aroma zaman purba yang belum pernah disentuh manusia. Selamat datang di Son Doong, gua terbesar di planet ini, dan juga batas terakhir dari imajinasi manusia. Ini bukan objek wisata, ini adalah gerbang menuju planet lain, tepat di jantung Vietnam. Dan hanya sekitar 1.000 orang per tahun yang memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di alam semesta bawah tanah ini. Harga tur $3.000, tetapi bagi mereka yang haus akan penaklukan, itu bukan biaya, melainkan paspor menuju legenda. Son Doong tidak menawarkan cahaya atau layanan. Ia menantangmu dengan kegelapan, dengan kelembapan yang membeku, dengan dinding batu lebih tinggi dari pencakar langit, dan dengan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kamu begitu kecil hingga hampir tidak ada. Dan bagaimana dengan kamu jika diberi kesempatan untuk memasuki alam semesta bawah tanah? Son Doong, apakah kamu cukup berani untuk menghadapi keagungan yang luar biasa itu? Tinggalkan komentar untuk kami. Kami selalu mendengarkan dan sangat menghargai setiap pemikiranmu. Adat aneh di Vietnam, menculik istri, pernikahan matriarkal dan patung kayu yang hidup. Di Vietnam, ada adat istiadat yang membuat dunia tercengang. Laki-laki harus menculik istri mereka untuk menikahinya. Perempuan mengadakan pesta pernikahan layaknya ratu, dan patung kayu dirawat seperti orang hidup di dalam rumah. Kedengarannya aneh, tapi semua itu nyata. Terjadi di pegunungan terpencil Vietnam Utara, di mana setiap ritual bukan hanya tradisi, melainkan jiwa dari suatu komunitas. Suku Hmong memiliki adat menculik istri. Bukan paksaan, tapi cara melamar yang berani. Seorang pria menculik wanita yang ia cintai untuk menunjukkan niat serius. Tapi hanya ketika sang wanita setuju, maka pernikahan akan dilangsungkan. Sebuah adat yang romantis sekaligus penuh tantangan. Suku Dao Merah justru kebalikan dari masyarakat patriarki umum. Mereka menganut sistem matriarkal. Dalam pernikahan mereka, perempuan menjadi pusat yang mengatur dan memutuskan segalanya. Ini bukan sekadar ritual, melainkan pernyataan kekuatan dan peran sejati perempuan dalam budaya mereka. Bagi suku Hanhi, patung kayu bukanlah hiasan, melainkan simbol dari orang yang telah meninggal. Patung-patung ini diberi pakaian, diberi nama, disembah dan dibesarkan, seperti anggota keluarga yang tak terpisahkan. Sebuah hubungan emosional dan spiritual yang sangat mendalam. 3 adat. 3 pandangan unik tentang cinta, pernikahan, dan kehidupan setelah kematian. Aneh, khas, tetapi sangat manusiawi. Itulah Vietnam, beragam, hidup, dan selalu memesona serta menggugah pikiran. Menurut saya, adat-adat ini bukan hanya bentuk identitas nasional, tetapi juga bukti pandangan dunia yang unik dari bangsa Vietnam, di mana cinta bisa dimulai dari ujian, kekuatan bisa berada di tangan perempuan, dan kematian bukanlah akhir, melainkan kelanjutan dalam bentuk patung kayu yang penuh emosi. Hal-hal hukum aneh di Vietnam yang membuat turis tercengang. Di Vietnam, kamu bisa potong rambut di trotoar, minum bir di tengah jalan ramai, dan membeli antibiotik tanpa resep dokter. Semua itu sepenuhnya legal. Dan itulah yang mengejutkan para turis saat pertama kali tiba di sini. Tak perlu salon mewah, hanya cermin yang digantung di tiang listrik dan kursi plastik. Dan kamu sudah punya barbershop keliling tepat di pinggir jalan.
Suara gunting terdengar di tengah deru sepeda motor, rambut beterbangan ditiup angin, dan tak ada yang menganggap itu aneh. Bagi orang Vietnam, itu hal biasa. Tapi bagi turis, ini adalah peradaban trotoar yang tak ditemukan di tempat lain. Yang lebih mengejutkan lagi, kamu bisa membeli antibiotik, obat flu, bahkan obat sakit perut tanpa surat dari dokter. Di banyak negara, bertanya dengan cara yang salah akan langsung ditolak. Tapi di Vietnam, cukup masuk apotek, jelaskan gejalamu, dan keluar dengan obat. Dan puncak dari legalitas aneh adalah menyeruput bir dingin tepat di trotoar, duduk di bangku plastik rendah, kaki disangga batu bata, mengobrol hingga larut malam. Tak perlu bar atau meja mewah, hanya warung kecil dan beberapa botol bir sudah cukup untuk nongkrong santai. Bagi orang asing, hal-hal ini tampak konyol namun anehnya masuk akal. Tapi bagi orang Vietnam, ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Bebas, akrab, dan sungguh. Beginilah Vietnam adanya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mau potong rambut di tengah jalan, minum bir dingin di bawah sorot lampu motor, atau beli obat tanpa dokter? Bayangkan kamu adalah pengunjung baru di Vietnam. Apakah kamu akan kagum, bersemangat, atau sedikit gugup? Tinggalkan komentarmu. Apakah Vietnam membuatmu mengalami culture shock? Pengalaman kopi yang tak tertandingi. Duduk di pinggir rel di tengah deru kereta. Pernahkah kamu minum kopi hanya beberapa inci dari kereta yang melaju kencang? Di Vietnam, minum kopi bukan sekadar soal rasa. Ini adalah petualangan emosional yang mengejutkan dunia. Tepat di jantung Hanoi, ada kafe kecil yang berdiri berbahaya dekat rel kereta, di mana kamu bisa menyeruput kopi telur atau kopi garam sambil menempel ke dinding saat kereta lewat hanya beberapa langkah dari tempat dudukmu. Saat peluit kereta terdengar, semua orang secara refleks melipat meja dan kursi dalam hitungan detik. Angin menderu, logam melintas cepat di depan wajahmu, jantung berdebar, sebuah adegan yang tak tertandingi di muka bumi. Dan anehnya, momen membuat jantung berhenti ini menjadi viral, menarik wisatawan dari seluruh dunia ke Hanoi hanya untuk minum kopi dalam bahaya. Tapi ini bukan hanya soal adrenalin. Ini adalah perpaduan lembut antara budaya kopi khas Vietnam, dari robusta yang kuat hingga kreasi unik seperti kopi telur, kopi kelapa, atau kopi garam, dan semangat rakyat Vietnam. Berani, sederhana, dan penuh identitas. Kopi Vietnam tak butuh rooftop mewah atau pemandangan jutaan dolar. Hanya butuh kereta yang lewat dan secangkir kopi panas. Cukup untuk membuat dunia terpukau. Bagaimana menurutmu tentang secangkir kopi panas dipasangkan dengan kereta yang melaju tepat di dekatmu? Beri komentar sekarang. Apakah kamu berani mencoba pengalaman kopi yang bikin deg-degan khas Vietnam ini? Jangan lupa like, share, dan follow channel ini untuk lebih banyak pengalaman tak tertandingi hanya di Vietnam. Pasar Terapung Sai Rang, supermarket unik di atas air Delta Mekong. Di Delta Mekong, Vietnam, di mana sungai menjadi jalan, perahu jadi rumah, dan ombak jadi teman, ada pasar di mana tanah tak dibutuhkan, tak ada papan nama, bahkan tanpa pengeras suara. Inilah Pasar Terapung Sai Rang, salah satu pasar paling unik dan penuh warna di Vietnam, di mana semua transaksi terjadi sepenuhnya di atas perahu, dan segalanya berputar di sekitar sebuah tiang. Alih-alih menggantung papan nama, setiap perahu di Pasar Terapung mengangkat tiang bambu tinggi yang menampilkan barang dagangan utama mereka, nanas, ubi, labu, bahkan bubur dan kopi. Pembeli cukup melihat ke atas untuk tahu perahu mana yang menjual apa. Sederhana, alami, namun sangat kreatif, seperti bahasa visual di antara langit dan sungai, di mana suara digantikan gambar dan orang saling memahami melalui sehelai daun kelapa tergantung. Yang istimewa bukan hanya bentuk perdagangannya, tapi jiwanya, cara hidup dan ikatan komunitas yang dibentuk oleh sungai. Di tengah air keruh, Pasar Terapung bukan sekadar tempat bertukar barang, tetapi warisan hidup Delta Mekong. Tempat hidup dan perdagangan menyatu dalam irama alami. Perahu-perahu ini membawa bukan hanya muatan, tapi juga kenangan, tawa, dan denyut khas daerahnya.
Di zaman supermarket dan e-commerce yang merajalela, pasar terapung Caireng tetap berdiri sebagai pengingat. Tak semua hal butuh teknologi untuk memikat. Kadang hanya sebatang bambu dan sebutir nanas sudah cukup untuk menciptakan supermarket terapung yang membuat dunia terkagum. Wayang air Vietnam, satu-satunya seni pertunjukan di dunia yang dilakukan di atas danau. Di tengah dunia modern dengan lampu panggung yang gemerlap dan efek sinematik 3D, Vietnam tetap melestarikan bentuk seni kuno yang memesona, wayang air. Tanpa panggung belakang, tanpa panggung megah, di sini permukaan danau menjadi kanvas sang pencerita. Kamu mendengar musik, nyanyian, tapi dalangnya tetap tersembunyi. Ini seperti pertunjukan sihir rakyat yang membuat penonton penasaran sekaligus terpesona. Diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, wayang air bukan sekadar pertunjukan. Ini adalah kenangan kehidupan desa Vietnam yang digambarkan melalui boneka kayu kecil yang hidup layaknya aktor sungguhan. Setiap adegan menghidupkan kehidupan rakyat, legenda, dan filosofi hidup orang Vietnam, dari bertani dan menangkap ikan hingga pertarungan naga dan tarian peri. Keajaibannya terletak pada keahlian para seniman. Mereka bersembunyi di balik layar bambu, mengendalikan boneka dengan batang yang terendam air. Namun setiap gerakan lincah, setiap ekspresi begitu hidup. Inilah tempat seni bertemu keterampilan, di mana tradisi menantang waktu, dan dunia harus mengakui. Vietnam punya panggung yang tak ada duanya di muka bumi. Budaya sepeda motor di Vietnam, transportasi, gaya hidup, dan identitas. Jika mobil adalah simbol kecepatan di barat, maka sepeda motor adalah detak jantung Vietnam. Dengan lebih dari 72 juta motor, hampir setara dengan jumlah penduduk, sepeda motor bukan hanya alat transportasi. Mereka adalah teman sehari-hari, alat mencari nafkah, dan simbol kebebasan, fleksibilitas, serta budaya lalu lintas unik yang tak ditemukan di tempat lain. Dari gang-gang sempit di kawasan tua hingga jalan raya nasional yang lebar, sepeda motor ada di mana-mana. Pedagang kaki lima, kurir, pelajar, buruh, semua terikat pada motornya seperti bagian dari tubuh mereka. Kamu mungkin melihat kekacauan saat jam sibuk, tetapi dalam kekacauan yang teratur, itu terdapat energi khas Vietnam. Tangguh, cepat berpikir, dan mampu beradaptasi dalam segala kondisi. Budaya sepeda motor juga membangun hubungan antar manusia. Teman saling boncengan ke sekolah, pasangan berkendara keliling kota, atau pemuda touring keliling negeri. Sepeda motor tak hanya melaju di jalan. Mereka melintasi kenangan jutaan orang Vietnam, menjadi bagian dari jiwa kehidupan kota dan desa, tempat modernitas dan tradisi saling berpadu. Selanjutnya dalam film dokumenter perjalanan kami tentang 16 hal aneh dan menakjubkan di negeri berbentuk huruf S ini, kita sampai di bagian 8. Mengapa Vietnam menjadi kekuatan strategis di Asia? Bukan hanya lekukan anggun di peta, bentuk huruf S Vietnam membawa nilai geopolitik yang langka. Berbatasan dengan Tiongkok, berdekatan dengan Laos dan Kamboja, serta membentang di sepanjang Laut Timur. Vietnam bukan hanya persimpangan geografis, tetapi juga pusat transit penting untuk ekonomi, politik, dan keamanan kawasan Asia secara keseluruhan. Lokasi strategis ini menjadikan Vietnam sebagai mata rantai vital dalam rantai pasok global. Pusat panas investasi asing, dan zona penyangga untuk isu-isu keamanan regional. Garis pantainya yang membentang lebih dari 3.200 km tak hanya memberi keuntungan dalam pariwisata dan perikanan, tetapi juga daya tawar strategis dalam kalkulasi di Laut Cina Selatan. Dalam persaingan global yang makin sengit, posisi Vietnam bukan hanya soal geografi. Ini adalah bentuk soft power yang dimanfaatkan negara ini dengan sangat cerdas. Perempuan Vietnam, keindahan dari ketangguhan dan kesuksesan.
Di dunia di mana perempuan masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang layak, perempuan Vietnam telah mencetak sejarah. Dengan menduduki hingga 40% posisi kepemimpinan bisnis, lebih tinggi dari rata-rata global, mereka bukan hanya penjaga kehangatan keluarga, tetapi juga pemimpin dalam ekonomi, masyarakat, dan inovasi. Dari desa terpencil hingga kota yang sibuk, dari pabrik hingga ruang rapat, citra perempuan Vietnam selalu melekat pada ketangguhan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab yang dalam. Mereka tidak hanya unggul dalam peran tradisional, tetapi juga berani keluar dari pakem, memulai usaha, memimpin, dan menginspirasi generasi muda. Di balik setiap produk made in Vietnam dan setiap startup sukses, seringkali berdiri seorang perempuan yang tak pernah berhenti belajar dan terus maju. Keindahan perempuan Vietnam tidak terletak pada penampilan, melainkan pada kemauan untuk melewati kesulitan, keberanian untuk memimpin, dan kelembutan yang menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan. Mereka adalah pejuang sunyi dalam ekonomi dan masyarakat masa kini. Bahasa Vietnam, bahasa yang sulit dipelajari, tapi kaya dan memikat. Bukan kebetulan jika bahasa Vietnam masuk dalam daftar bahasa tersulit di dunia. Dengan sistem 6 nada yang unik, setiap kata bisa memiliki arti yang benar-benar berbeda, hanya dengan sedikit perubahan intonasi. Sebuah tantangan yang mengejutkan orang asing dan bahkan menuntut penutur asli untuk berhati-hati dalam setiap konteks. Lebih dari itu, sistem kata ganti orang dalam bahasa Vietnam yang kompleks mencerminkan masyarakat yang kaya akan hierarki dan tata krama. Alih-alih hanya aku dan kamu, bahasa Vietnam memiliki puluhan cara untuk menyapa orang lain tergantung usia, hubungan, dan wilayah. Sebuah keindahan budaya, namun juga membingungkan bagi siapapun yang ingin berbicara bahasa Vietnam dengan benar. Selain itu, kosakata polisemi dan konteks yang fleksibel membuat setiap percakapan dalam bahasa Vietnam terasa seperti permainan intelektual. Sebuah kata bisa menjadi kata benda, kata kerja, atau metafora, hanya berbeda dalam penekanan, intonasi, dan penggunaannya. Kekayaan dan kelenturan ini membuat bahasa Vietnam bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cermin dari pola pikir budaya Vietnam yang dalam dan halus. Vietnam, negeri ribuan festival sepanjang tahun. Jika kamu bertanya berapa banyak festival yang dimiliki Vietnam, jawabannya adalah tak terhitung. Dari utara ke selatan, dari musim semi ke musim dingin, setiap daerah dan komunitas memiliki setidaknya satu festival unik, mencerminkan kepercayaan, tradisi, dan identitas khas mereka. Tet, Tahun Baru Imlek, bukan hanya waktu untuk menyambut tahun baru, tapi juga momen sakral untuk menyatukan keluarga, menghormati leluhur, dan meletakkan dasar untuk tahun yang sejahtera. Orang Vietnam mempersiapkan Tet seolah-olah sedang menyambut kehidupan baru, membersihkan rumah, menyiapkan hidangan, memberi angpao, dan mengenakan pakaian baru yang berwarna cerah. Festival Pagoda Parfum adalah perjalanan spiritual yang berlangsung selama berminggu-minggu, di mana ribuan orang mendaki gunung, mendayung perahu, dan menyalakan dupa demi perdamaian. Sementara itu, Pasar Cinta di Sapa adalah simfoni musik etnik, kostum berwarna-warni, dan kisah cinta yang lembut di antara orang Hmong dan Dao di bawah kabut pegunungan. Setiap festival membuka pintu menuju potongan budaya, dari spiritualitas ke kepercayaan, dari kuliner ke musik, dari sejarah ke tradisi. Berkat keragaman dan kedalaman ini, Vietnam bukan hanya tujuan wisata, melainkan tujuan budaya bagi dunia. Lima tempat menakjubkan di Vietnam yang wajib kamu kunjungi, setidaknya sekali. Kamu tak perlu keliling dunia untuk menemukan keindahan, cukup melangkah keluar di Vietnam. Setiap daerah di sini adalah mahakarya yang hidup. Hanoi, kuno, tenang, bahkan batu-batu jalannya seolah menceritakan kisah sejarah. Sebuah kota yang menawarkan lebih dari kawasan tua, ia punya jiwa. Hue, ia tak perlu bersinar, namun memikat dengan kesunyian kota kekaisarannya, gema lonceng kuil, dan sungai parfum yang mengalir bagai mimpi.
Sapa, kota di atas awan, di mana kamu tak hanya melihat sawah bertingkat, tetapi juga menyentuh budaya Hamong dan Dao Merah di antara pegunungan utara. Teluk Halong, salah satu dari 7 keajaiban alam dunia, bukan sekadar indah, tapi begitu nyata hingga waktu terasa menghilang. Phu Quoc, benar-benar pulau mutiara. Laut biru, matahari terbenam keunguan, seafood melimpah, dan suasana yang membuatmu ingin tinggal selamanya. Vietnam tak hanya menawarkan pemandangan indah, ia menghadirkan daerah-daerah yang berjiwa, penuh warna, dan memesona seperti tak ada yang lain. Iklim Vietnam, 1 negara, 4 musim, pengalaman tak berujung. Vietnam bukan hanya negeri dengan laut biru sepanjang tahun, tetapi juga rumah bagi daerah pegunungan dingin yang berkabut, layaknya musim dingin di daerah beriklim sedang. Dalam hanya 1 minggu, kamu bisa menyentuh embun beku pagi di puncak Phan Xipan, lalu menuju selatan menyusuri hutan mangrove di Cha Mau. Membentang dari utara ke selatan, dengan dataran tinggi, dataran rendah, dan garis pantai, Vietnam adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki semua bentuk geologi dan iklim. Wilayah utara, musim dingin yang dingin, bunga persik bermekaran. Wilayah tengah, gunung kapur, gua megah, pantai seperti lukisan. Wilayah selatan, matahari sepanjang tahun, sungai saling bersilang, buah sepanjang musim. Dengan lebih dari 3.260 km garis pantai, kamu bisa berwisata ke pantai kapan saja, dari Phu Yen yang liar, Da Nang yang modern, hingga Con Dao yang tenang dan misterius. Itulah mengapa Vietnam bukan tujuan sekali seumur hidup. Setiap kunjungan menghadirkan pengalaman yang benar-benar berbeda, tergantung musim, wilayah, atau suasana hati. Indah, tapi tak pernah membosankan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu akan memilih merasakan dingin di puncak berkabut Phan Xipan atau berjemur di pantai biru Phu Quoc? Tinggalkan komentar dengan perjalanan impianmu dan jangan lupa like, share, serta follow channel ini untuk menjelajahi lebih banyak musim warna-warni Vietnam. Masing-masing tak terlupakan dengan caranya sendiri. Vietnam, kekuatan pertanian yang tenang, tapi memberi makan dunia. Jangan pikir bahwa negara adik kuasa hanya tempat teknologi canggih dan kota-kota besar. Vietnam, negara kecil secara ukuran, menempati peringkat pertama dunia dalam produksi mete, lada, dan buah naga, dan secara konsisten masuk 3 besar negara pengekspor beras. Dari hamparan sawah tak berujung di delta Mekong hingga kebun buah naga yang semarak di Binh Thuan, dan perbukitan Central Highlands yang dipenuhi lada, petani Vietnam dengan tenang membajak, memanen, dan mengekspor hasil panen mereka ke 5 benua. Dunia makan nasi, memakai lada, menikmati buah tropis, dan sebagian besar berasal dari Vietnam. Di tengah perubahan iklim dan konflik yang mengancam ketahanan pangan global, Vietnam menjadi mata rantai penting dalam mencegah kelaparan. Sebuah kekuatan besar, tenang tapi sangat penting. Spiritualitas di Vietnam, tempat agama menyatu sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Di Vietnam, agama tidak tinggal di dalam buku atau katedral megah. Ia hidup dalam setiap altar leluhur, setiap batang dupa yang dibakar pada hari tahun baru, dan setiap mangkuk nasi yang dipersembahkan untuk yang telah tiada. Kamu mungkin masuk ke sebuah kuil Buddha yang damai di Hanoi, melihat orang-orang melafalkan doa sambil membakar uang kertas sembahyang. Lalu hanya beberapa langkah dari situ, ada kuil Dewa Ibu yang penuh warna, tempat para medium spiritual melakukan upacara di tengah gema musik seremonial. Di pedesaan, setiap rumah, baik yang sederhana maupun mewah, memiliki altar leluhur, tempat di mana keturunan selalu menghadap akar mereka. Ini bukan sekadar agama, melainkan sistem keyakinan yang hidup, meresap dalam setiap tindakan, kata, kebiasaan, dan tradisi. Vietnam adalah tempat di mana Buddhisme, Taoisme, kepercayaan rakyat, dan pemujaan leluhur tidak saling menyingkirkan. Mereka hidup berdampingan, berkembang bersama, dan menyuburkan kehidupan spiritual masyarakat. Hidup nyaman di Vietnam.
Hanya dengan $700 per bulan, surga hemat untuk semua orang. Kamu akan terkejut mengetahui bahwa dengan hanya $700–900 per bulan, kamu bisa hidup nyaman di kota besar seperti Da Nang, Hanoi, atau kota Ho Chi Minh, dan menikmati kehidupan yang dinamis penuh kuliner kaya dan budaya yang hidup. Makan di luar, hanya beberapa dolar untuk hidangan lezat. Kopi, kurang dari $1 untuk secangkir kopi susu dingin yang kuat dan memuaskan. Sewa, kamu bisa tinggal di apartemen lengkap tanpa harus terlilit utang seumur hidup. Ditambah lagi, penduduk lokal yang ramah, cuaca hangat, budaya beragam, dan ritme hidup yang semarak, tapi tidak tergesa-gesa, dan kamu akan melihat mengapa Vietnam menjadi favorit tidak hanya bagi wisatawan, tetapi juga bagi penghuni jangka panjang, dari digital nomad hingga pensiunan. Vietnam bukan hanya murah, ia adalah salah satu tempat langka di mana kamu bisa hidup sepenuhnya, dengan bahagia dan mendalam, dengan anggaran yang di tempat lain mungkin hanya cukup untuk bertahan hidup. Vietnam bukan hanya sebuah destinasi, ia adalah tempat di mana hal-hal aneh menjadi identitas, dan hal-hal sederhana menjadi sumber kebanggaan. Sebuah negara kecil, namun penuh dengan keunikan, pesona, dan kejutan yang membuat dunia terus terpukau. Menurut saya, keberanian dalam identitas dan keharmonisan antara tradisi dan modernitas adalah apa yang menjadikan Vietnam fenomena budaya sejati di dunia datar masa kini. Bagaimana denganmu? Dari 16 fakta aneh ini, yang mana yang membuatmu ingin langsung mengemas koper dan pergi ke Vietnam sekarang juga? Tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa bagikan ini kepada orang lain untuk menyebarkan gambaran tentang Vietnam yang penuh rasa ingin tahu dan begitu dicintai dalam setiap detailnya. Kita baru saja menjelajahi 16 fakta aneh dan menakjubkan tentang negara berbentuk huruf S ini. Kami harap tulisan ini memberimu sudut pandang baru tentang Vietnam. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk mendukung kami menghadirkan wawasan yang jujur. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Setiap suara sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.